Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fadia Said, NIM 1814040026 dengan mata kuliah Struktur Aljabar, jurusan Tadris Matematika kelas A. Di mana di sini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester. Langsung saja masuk ke nomor 1. Apakah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Yang A. Operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat merupakan operasi biner, maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, bilangan bulat bukan merupakan himpunan kosong karena ada 0 anggota Z. Untuk setiap A, B anggota bilangan bulat merupakan A tambah B anggota Z. Karena A anggota Z dan B anggota Z, maka A tambah B anggota Z. Dengan demikian, untuk setiap A, B anggota Z berlaku A tambah B anggota Z. Jadi terbukti operasi penjumlahan bilangan bulat merupakan operasi biner. Selanjutnya operasi pengurangan. Pilih angka 34 anggota Z. Jika bilangan tersebut dioperasikan terhadap operasi pengurangan pada bilangan bulat, maka dapat diperoleh 3 dikurang 4 sama dengan -1 anggota Z. Dapat dinyatakan bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Karena untuk sifat ketertutupan pada operasi biner terpenuhi pada operasi pengurangan bilangan bulat. Jadi operasi pengurangan terbukti merupakan operasi biner. Yang C. Operasi perkalian. Pilih angka -2,1 anggota Z. Jika bilangan tersebut dioperasikan terhadap operasi perkalian pada bilangan bulat, maka dapat diperoleh -2 dikali 1 sama dengan -2. Jadi -2 anggota Z. Dapat dinyatakan bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Karena untuk sifat ketertutupan pada operasi biner terpenuhi pada operasi perkalian bilangan bulat. Nah, jadi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat terbukti merupakan operasi biner. Soal nomor 2, apakah matriks ukuran 2 kali 2 atau matriks yang entry-nya A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Buktikan. Kita jawab, misalkan G adalah himpunan semua matriks di M2 real pada himpunan matriks 2 kali 2 atas R terhadap operasi penjumlahan matriks. Mempunyai 4 sifat, yaitu tertutup. M1 ditambah M2 sama dengan seperti ini. Hasilnya A1 tambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Hasilnya masih berbentuk matriks ordo 2 kali 2 dan beranggotakan bilangan real. Sehingga terbukti bahwa M1 ditambah M2 pada operasi penjumlahan pada G bersifat tertutup. Sifat kedua, sifat asosiatif. Contoh pertama, dalam kurung M1 ditambah M2 tutup kurung ditambah M3. Matriksnya seperti ini. Bisa dilihat hasilnya matriks yang entry-nya A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Contoh yang kedua, M1 ditambah dalam kurung M2 ditambah M3 tutup kurung. Matriksnya seperti ini.
Hasilnya, entry-nya A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Karena dalam kurung M1 ditambah M2 tutup kurung ditambah M3 sama dengan M1 ditambah dalam kurung M2 ditambah M3, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G bersifat asosiatif. Selanjutnya ada sifat identitas, yaitu pilih I sama dengan matriks 0, 0, 0, 0, I anggota G, sehingga untuk setiap M anggota G berlaku M tambah I sama dengan I tambah M sama dengan M. M tambah I sama dengan entry-nya A, B, C, D ditambah 0, 0, 0, 0 sama dengan A, B, C, D. Yang contoh kedua, I tambah M sama dengan entry-nya 0, 0, 0, 0 ditambah A, B, C, D sama dengan entry-nya A, B, C, D. Karena M ditambah 1 sama dengan I tambah M sama dengan M, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G merupakan elemen identitas. Sifat yang keempat, inverse. Ada M inverse anggota G, sehingga untuk setiap M anggota G berlaku M tambah M inverse sama dengan M inverse tambah M sama dengan I. M inverse adalah inverse dari elemen M. Dalam hal ini M inverse sama dengan min M sama dengan min A, min B, min C, min D, sehingga M tambah M inverse sama dengan M tambah min M dalam kurung sama dengan entry-nya A, B, C, D ditambah min A, min B, min C, min D sama dengan entry-nya 0, 0, 0, 0. Misalkan yang kedua, M inverse tambah M sama dengan min M tambah M sama dengan entry-nya min A, min B, min C, min D ditambah A, B, C, D sama dengan 0, 0, 0, 0. Karena M ditambah M inverse sama dengan I, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada G merupakan inverse. Jadi, dari sifat A sampai D inverse, diperoleh bahwa G adalah grup terhadap operasi penjumlahan matriks 2 kali 2. Soal yang ketiga, misalkan G sama dengan elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari bilangan bulat modulo 6, tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap penjumlahan. Kita jawab dengan tabel Cayley seperti ini. 1 ditambah 5 sama dengan 0. Kenapa 1 ditambah 5 sama dengan 0? Di sini kita pakai modulo 6. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 dikurang dengan modulo 6. Jadi hasilnya 0, 6 kurang 6, 0. Nah, dari tabel daftar Cayley di atas akan ditunjukkan bahwa G anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5 mempunyai suatu grup terhadap penjumlahan, yaitu tertutup. Ambil sebarang nilai G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, anggota G, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 3, 4, 5 anggota G, maka tertutup terhadap G. B. Asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 anggota G. Misalkan A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan dalam kurung 2 tambah 4 ditambah 5 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. A ditambah
dalam kurung B tambah C sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan 5. Maka G asosiatif. C identitas. Identitas dilambangkan dengan E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai dari G. Misalkan 0 anggota G 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0. Misalkan 1 anggota G 1 tambah E sama dengan E tambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 anggota G 2 tambah E sama dengan E tambah 2 sama dengan 2. Misalkan 3 anggota G 3 tambah E sama dengan E tambah 3 sama dengan 3. Misalkan 4 anggota G 4 tambah E sama dengan E tambah 4 sama dengan 4. Misalkan 5 anggota G 5 ditambah E sama dengan E tambah 5 sama dengan 5. Maka G ada identitas. Yang D inverse, ambil sebarang nilai dari G. Misalkan 0 anggota G pilih 0 anggota G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 sama dengan E, maka inverse 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya contohnya. Jadi inverse dari 1 sama dengan 5, inverse dari 2 sama dengan 4, inverse 3 sama dengan 3, inverse 4 sama dengan 2, inverse 5 sama dengan 1. Maka G ada inverse. Jadi G elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup terhadap penjumlahan. Sekarang akan ditunjukkan sifat komutatif dari grup tersebut. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 dan 5, anggota G. 1 tambah 5 sama dengan 0, 5 tambah 1 sama dengan 0, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 0. Karena grup tersebut memenuhi sifat komutatif, maka grup tersebut adalah grup abelian terhadap penjumlahan. Soal yang keempat, buktikan G bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika untuk setiap A, B, anggota G, berlaku A bintang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 bintang B pangkat 2. Jawab, ambil sebarang AB anggota G, akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Perhatikan bahwa AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan dalam kurung A dalam kurung B. Di lain sisi juga diketahui bahwa AB pangkat 2 sama dengan dalam kurung AB dalam kurung AB. Ini berarti dalam kurung A dalam kurung B sama dengan dalam kurung AB dalam kurung AB. A dalam kurung AB B sama dengan A dalam kurung BA B. Asosiatif, yang menunjukkan asosiatif. AB sama dengan BA konstelasi. Akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Seperti ini ya. Jadi, terbukti bahwa G merupakan grup komutatif. Soal yang kelima, tentukan order grup berikut. Yang A, Z6, bintang 6. Z6 sama dengan elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Order grup dari Z6 sama dengan 6. Untuk mencari elemen identitasnya itu 0 pada penjumlahan. Jadi 1 ditambah 1 sebanyak 6 kali sama dengan 0. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0. 3 ditambah 3 sama dengan 0. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0.
5 sebanyak 6 kali sama dengan 0. Maka order dari 1 sama dengan 6, order dari 2 sama dengan 3, order dari 3 sama dengan 2, order 4 sama dengan 3, order 5 sama dengan 6, dan order 0 sama dengan 1. Yang B, bilangan bulat terhadap penjumlahan. Pada grup ini, elemen identitas adalah 0 dan order 0 sama dengan 1. Apabila diperhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif n atau sebanyak n yang memenuhi n kali A sama dengan 0, atau yang memenuhi A tambah titik-titik tambah A sama dengan 0 sebanyak n. Oleh karena itu, elemen selain 0 berorder infinite atau 0. Jadi, pada grup bilangan bulat terhadap penjumlahan tidak ada elemen di bilangan bulat selain 0 yang berorder finite. Yang C, elemen min 1 terhadap perkalian. Order grup sama dengan 2, ini ya, ordernya tuh ada 2, min 1 dan 1. Dengan membuat tabel Cayley ini, maka dengan mudah menentukan order masing-masing elemen. Karena perkalian, jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Elemen identitas adalah 1, yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Maka order min 1 sama dengan 2 dan order 1 sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.